Seringkali kita menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Namun, realitanya, ketika kita baru memulai sesuatu, justru rasa takut dan keraguan yang lebih membunuh mimpi kita. Bukankah ironis, kita bisa begitu bersemangat, tetapi dalam sekejap, semua itu sirna hanya karena satu atau dua hal tidak berjalan mulus? Sekarang, saatnya kita menyelami pemahaman pahit ini dan menggali lebih dalam mengapa kita begitu mudah menyerah. Kita hidup dalam dunia yang memaksa kita untuk terus maju. Namun ketika langkah pertama terasa biarate, banyak dari kita lebih memilih untuk mundur. Daripada memberi diri kita kesempatan untuk berkembang, kita malah terjebak dalam keraguan. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa ini adalah momen krusial untuk berjuang melawan diri sendiri. Mari kita cerna lebih dalam alasan-alasan yang membuat kita seringkali memilih jalan yang paling gampang, dan bagaimana kita bisa bangkit dari siklus ini. Kita tidak bisa melawan kenyataan bahwa kebanyakan orang cepat menyerah saat baru memulai. Seringkali, kita merasa bahwa perjuangan yang kita hadapi tidak sebanding dengan tujuan yang ingin kita capai. Ketika masalah pertama muncul, kita cenderung melihat itu sebagai tanda bahwa kita tidak seharusnya melanjutkan. Rasa sakit dan ketidakpastian menghalangi kita untuk melangkah lebih jauh. Kita seringkali mengabaikan proses dan hanya terpaku pada hasil. Kekecewaan yang datang lebih besar daripada harapan yang kita miliki, sehingga semuanya terasa sia-sia. Kita mungkin tidak sadar bahwa setiap kali kita menyerah, kita sebenarnya mengekang potensi diri kita. Pikiran negatif dan perbandingan dengan orang lain merusak semangat kita. Ketika melihat teman-teman sukses di luar sana, kita tak jarang malah merasa kecil dan tidak berdaya. Kita merasa hidup di bawah bayang-bayang mimpi orang lain, tanpa memberi diri kita ruang untuk mengejar impian kita sendiri. Lebih parah lagi, kita seringkali terjebak dalam overthinking. Berpikir terlalu banyak tentang setiap langkah membuat kita ragu untuk melangkah. Semua pertanyaan di kepala kita tak kunjung menemukan jawaban, dan akhirnya, kita memilih untuk berdiam diri saja. Ketakutan akan kegagalan menjerat kita dalam siklus stagnasi. Rasa terlalu fokus pada hasil mampu menutup mata kita terhadap proses yang kadang justru penuh hikmah. Ketika kita merasa jalan kita buntu, kita cenderung kehilangan harapan. Bukankah seharusnya setiap kegagalan menjadi pelajaran, bukan alasan untuk menyerah? Namun, sadar atau tidak, kita seringkali hanya menghitung kerugian daripada berfokus pada pelajaran yang bisa diambil. Hidup bukan sekedar tentang mencapai tujuan. Kadang, perjalanan itu sendiri adalah jawaban yang kita cari. Tekanan dari lingkungan juga berkontribusi pada keputusan untuk menyerah. Saat orang-orang di sekitar kita tidak percaya, kita cenderung merasa bahwa impian kita itu tidak layak. Keluarga, teman, bahkan media sosial bisa membuat kita merasa terasing dalam perjuangan kita sendiri. Apakah kita masih bisa melanjutkan jika terus merasa dikucilkan? Jadi, sebelum kita cepat menyerah, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat kita merasa putus asa? Apakah itu karena ketidakpastian, tekanan dari lingkungan, atau hanya karena kita terlalu fokus pada hasil? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kita untuk lebih memahami motivasi dan strategi menghadapi rintangan. Kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Kita harus melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Dengan membangun pola pikir yang konstruktif, kita bisa memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Hanya dengan menghadapi realita pahit ini, kita bisa menemukan jalan untuk bangkit kembali dengan lebih kuat. Ketika kamu berusaha turun biarate badan, rasanya semangat menggebu. Namun saat melihat kue kesukaan, niat muluk-mulukmu tiba-tiba goyah.
Kamu merasa harus memuaskan diri, padahal itu hanya momen sesaat yang menghancurkan usahamu. Setiap kali kamu mencoba memulai gaya hidup sehat, ada godaan yang selalu menghantui. Kembali ke kebiasaan buruk serasa lebih mudah daripada menjalani disiplin. Cerita lain datang dari seseorang yang berusaha menulis buku. Dia begitu berhasrat di awal, membuat outline, bahkan menulis bab demi bab. Namun seiring perjalanan waktu, kekhawatiran tentang kualitas tulisannya membunuh semangatnya. Bukankah banyak penulis hebat di luar sana? Ketika dia mulai merasa bahwa tulisannya tidak layak, semangatnya pun mulai memudar. Keberanian untuk melanjutkan hilang, dan dia abai pada karyanya sendiri, padahal setiap penulis pasti pernah menghadapi keraguan. Betapa seringnya kita menyaksikan kebangkitan pikiran negatif dalam momen-momen krusial. Ada kisah seorang pemuda yang ingin membuka usaha. Dengan segala persiapan dan modal sudah siap, ada harapan besar menyelimuti hatinya. Namun saat menghadapi kegagalan pertama, semua semangatnya seolah luntur dalam sekejap. Malu dan takut kehilangan, akhirnya dia memilih untuk menutup usahanya tanpa berusaha lebih keras. Betapa pahitnya kenyataan ini muncul dari keputusan untuk menyerah sebelum waktu yang tepat. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa mengizinkan diri kita untuk merasa goyah adalah hal yang wajar. Namun, apa yang membedakan kita adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan melanjutkan. Dalam setiap contoh ini, kita dapat melihat bahwa keberanian untuk melawan keraguan menjadi kunci. Apakah kita akan terus percaya pada impian kita meski godaan menghampiri? Tentu saja, kita harus melawan. Ketika kita melihat lebih dalam dari setiap kisah, ingatlah bahwa proses adalah kunci pertumbuhan. Menghargai setiap langkah yang kita ambil adalah tindakan yang perlu diperhatikan. Menghadapi tantangan bukanlah keputusan yang mudah, tetapi penting untuk diingat bahwa hasil tidak selalu terlihat secara langsung. Perjalanan ini adalah proses yang kadang membawa kita kembali kepada diri kita sendiri, untuk merenungkan apa yang benar-benar kita inginkan. Dalam momen-momen yang melemahkan ini, berbagi cerita dengan orang-orang terdekat bisa membawa harapan baru. Kita mungkin berbeda dalam cara mengatasi kegagalan, tetapi satu hal yang pasti, mengizinkan diri untuk terus berjuang adalah kunci untuk mencapai tujuan dan impian. Dalam perjalanan ini, kesulitan yang kita hadapi justru menjadi pondasi bagi keberhasilan yang akan datang. Setiap kisah merupakan pengingat bahwa kita bisa bangkit dari setiap jebakan yang menghalangi. Kita dalam perjalanan belajar dan tumbuh, maka jangan takut untuk bertahan dan melanjutkan usaha. Semua orang pernah merasakan titik balik. Ada momen ketika kamu sadar bahwa menyerah tidak seharusnya jadi pilihan. Saat melihat orang lain yang berjuang lebih keras daripada kita, seringkali hati ini merasa tergerak. Kita mulai menyadari bahwa ada kekuatan dalam ketidakpastian. Melihat kebangkitan orang lain, semangat baru pun muncul dalam diri kita untuk terus berjuang. Kadang, titik balik ini muncul dari pengalaman mendalam. Ketika kita jatuh dan benar-benar hancur, muncul kembali rasa percaya diri yang pudar. Di saat-saat krisis, kita bisa menemukan energi baru untuk bangkit. Semua ketakutan yang ada bisa menjelma menjadi motivasi untuk tidak jatuh kembali ke dalam keputusasaan. Penting untuk menyadari bahwa setiap kekecewaan sebenarnya mengajarkan kita makna ketahanan. Menghadapi keberanian orang lain, kita jadi teringat akan impian yang selalu terbenam dalam diri kita. Kembali mengingat tujuan yang ingin diraih dapat berfungsi sebagai pendorong untuk terus melangkah. Sekali lagi, rasanya ada cahaya di ujung terowongan. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan hal tersebut sangat berarti untuk mendorong semangat. Ada kalanya,
kita harus berani mengambil langkah pertama lagi, entah seberapa kecil langkah itu. Langkah kecil tersebut adalah fondasi bagi langkah yang lebih besar ke depan. Ketika kita berani melangkah, kita mulai merasakan kembali kekuatan diri kita. Setiap usaha yang kita lakukan merupakan bagian dari perjalanan yang harus kita lalui, sehingga kita bisa meraih apa yang kita impikan. Ingatlah bahwa titik balik ini bukan hanya tentang memilih untuk terus maju, tetapi juga tentang kembali ke diri sendiri. Ada banyak cara untuk melanjutkan kisah kita, dan setiap langkah yang diambil membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Kita bisa menggali lebih dalam kekuatan kita ketika kita bersedia menjelajah ketidakpastian yang ada. Ketika masa-masa sulit datang, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus kita lalui. Jangan ragu untuk mengingat kembali apa yang membuatmu bersemangat. Dengan cara ini, kita bisa menyambut masa depan dengan lebih percaya diri dan ketahanan yang kuat. Ada banyak cerita di luar sana yang mengajarkan kita untuk tak pernah menyerah dan selalu bangkit dari kejatuhan. Jadi, mari kita ambil pelajaran dan terapkan dalam hidup kita. Harus diingat, kita adalah pejuang, bukan hanya penonton. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bangkit dan buktikan bahwa kita bisa. Tidak ada jalan instan menuju kesuksesan, dan tidak ada jaminan bahwa hasil yang memuaskan datang dengan mudah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap untuk berjuang lebih dari sekadar insting pertama, yang seringkali mengarah kepada keinginan untuk menyerah. Bangkitlah dalam setiap kegagalan yang datang dengan semangat yang baru. Setiap rintangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik. Jangan pernah anggap remeh kekuatan ketekunan. Apapun yang terjadi, kita harus berjuang melawan rasa putus asa. Ada kekuatan luar biasa dalam keberanian yang kita tunjukkan saat melewati masa sulit, dan hanya orang-orang yang berani bertahan yang akan merasakan keindahan dari hasil akhir. Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah, ini bukan hanya perjalananmu sendiri. Banyak orang mengalami hal serupa. Keterhubungan itu membawa cahaya dan harapan. Kami semua memiliki potensi dari dalam diri kita, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggali potensi tersebut. Jangan salah sangka, kita setiap hari memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, hanya dibutuhkan keyakinan untuk memegang kendali. Untuk itu, jangan ragu dalam mengambil langkah-langkah kecil, karena langkah kecil pun bisa membawa dampak besar. Proses demi proses penting untuk membangun karakter dan mendewasakan diri. Seringkali, hasil yang kita impikan muncul setelah melalui banyak perjuangan yang tidak terlihat. Dan ingat, setiap orang memiliki jalannya masing-masing, jadi jalani prosesnya dengan sabar. Seiring berjalannya waktu, ingatlah bahwa setiap kegagalan bukanlah akhir, tetapi bisa jadi titik awal untuk kebangkitan baru. Dengan tekad dan semangat juang, kita dapat memanfaatkan setiap pembelajaran dari pengalaman. Sekali lagi, bangkitlah, berjuanglah, dan buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih kuat dari tantangan ini. Setiap hari adalah peluang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan sia-siakan momen ini untuk sekadar mundur. Mari kita hadapi tantangan dan menjadi lebih baik bersama dengan semangat tak kenal lelah.